Seperti yang Anda saksikan pemirsa, itu adalah kondisi terkini rumah pelaku berinisial JN yang berusia 33 tahun. Diketahui JN ini melakukan penganiayaan hingga menewaskan balita AT yang berusia 2 tahun, di mana saat ini sudah dipasang garis polisi dan hal ini menyusul tindakan perusakan oleh orang yang tidak dikenal. Dan menurut pantauan rekan redaksi kami di lapangan, pada Kamis 20 November 2025, rumah pelaku terlihat rusak parah. Untuk mendalami informasi ini pemirsa, kita sudah terhubung bersama wartawan Tribun Bengkulu, rekan Nur Rahma Sagita yang sudah terhubung bersama kita. Rekan Nur Rahma Sagita, selamat sore. Selamat sore, Justina. Baik rekan, untuk mendalami informasi ini apakah polisi sudah mengidentifikasi siapa para pelaku perusakan rumah milik pembunuh balita ini? Baik, terima kasih Tribunnews. Jadi sejauh ini untuk pelaku kerusakan rumah baru kita dapat informasi dari Kepala Desa Tanjung Tebat, Alwis Iswadi. Beliau membenarkan saat ini rumah pelaku pembunuhan balita di Desa Tanjung Tebat sudah ada dirusak orang tidak dikenal, sehingga mulai dari pintu depan hingga dinding sebelah kanan hampir semuanya hancur. Sementara kaca-kaca jendela pecah berserakan. Informasi bermula menurut keterangan Kepala Desa pada Sabtu 15 November 2025. Dirinya dihubungi keluarga pelaku yang melaporkan rumah pelaku JN telah dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Baik, Justina. Indikasi bahwa aksi perusakan ini dilakukan secara terencana? Kalau untuk saat ini indikasi kerusakan dilakukan terencana itu belum ada, Justina. Karena saat adanya laporan, Kepala Desa langsung menghubungi Bantinmas sehingga rombongan bersama Babinsa, Kapolsek Mana, Polres Bengkulu Selatan, dan keluarga pelaku mendatangi rumah pelaku pada Sabtu malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Mereka menyaksikan kondisi rumah yang rusak sehingga pihak kepolisian langsung memasang garis polisi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah terhadap rumah pelaku tersebut. Baik, Justina. Baik, rekan Rahma, kalau menurut kesaksian, apakah ada aktivitas yang mencurigakan di sekitar rumah saat kejadian berlangsung? Jadi menurut keterangan Kepala Desa yang sempat kita lakukan wawancara, itu hal yang mencurigakan tidak ada. Ia sempat menanyakan kepada warga sekitar bahwa pelaku juga tidak diketahui hingga saat ini, Justina. Baik, karena tidak ada aktivitas yang mencurigakan dan juga warga sekitar juga memberikan kesaksian, namun apakah sebelumnya ada warga yang menunjukkan kemarahan atau protes terhadap kasus pembunuhan balita ini? Nah, kalau untuk saat ini tidak ada, Yustina. Alwis selaku kepala desa selalu menghimbau baik itu kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat Desa Tanjung Tebat untuk tidak merusak rumah pelaku maupun melakukan tindakan lainnya karena hal itu merupakan kegiatan yang melanggar hukum, Yustina. Baik. Di rumah tersebut apakah ada keluarga yang tinggal bersama pelaku sebelumnya dan kalaupun ada, adakah upaya untuk memberi perlindungan kepada keluarga pelaku pembunuh balita ini, rekan Rahma? Kalau saat kejadian pelaku telah lama tinggal seorang diri di rumah pelaku itu, Justina. Nah, untuk perlindungan saat ini Polres Bengkulu Selatan masih menangani kasus ini dan telah memasang garis polisi setelah adanya laporan tersebut agar proses hukum ini bisa berjalan semestinya, Justina. Baik. Izin Pak, ini Pak dilihatkan kabarnya rumah pelaku Johjon sudah rusak ya Pak. Untuk rusaknya itu kapan Pak? Betul itu bahwasanya pada hari Sabtu kami mendapat laporan dari keluarga rumah itu dirusak oleh orang yang tak dikenal atau kendaraan yang belum mengetahui siapa pelaku. Terus dari laporan saya lakukan konsultasi mengecek kebenaran itu dan ternyata memang benar daripada rumah pelaku telah dirusak oleh sejumlah orang tak dikenal. Itu sempat saya tanyakan dengan warga di sekitar, warga di sekitar juga tidak mengetahui siapa pelaku. Setelah mendapat laporan saya langsung beritahu daripada Babinsa Humas. Setelah Babinsa Humas datang dan Babinsa juga datang, termasuk juga keluarga pelaku hadir pada waktu itu di lokasi. Babinsa Humas langsung menelpon atasan Kapolsek dan Polres.
Setelah itu lebih kurang jam 9 pihak Polres datang ke lokasi. Kami semua secara bersama-sama menyaksikan bahwasanya kendaraan itu memang ada rumah yang dirusak oleh orang yang tidak kami ketahui siapa pelakunya. Dan setelah itu baru pihak dari Polres Jakarta Selatan memasang pen garis polisi untuk pengamanan. Pak, jadi Pak, setelah dipasangnya garis polisi itu ya Pak oleh pihak Polres sendiri Pak, dari kita desa sendiri gimana Pak menangani dia Pak? Kami dari desa terus melakukan sosialisasi dengan warga, bisa menyampaikan dengan pihak keluarga korban bahwasanya untuk rumah pelaku itu tolong jangan dirusak ataupun diapa-apakan, karena itu adalah perbuatan melanggar hukum. Merusak barang milik orang lain itu adalah perbuatan melanggar hukum. Terus kami sosialisasikan dengan warga di sekitar ataupun keluarga korban. Oke. Ada himbauan khusus Pak untuk warga dan untuk sekeliling sekitar situ Pak? Jadi himbauan kami sebagai aparat desa tempat, khusus kepada warga desa tempat, mari kita jaga kondusivitas desa kita, baik hukum yang telah berjalan, karena ini kasus ini sudah ditangani langsung oleh pihak yang berwajib, Polres Selatan. Kita ikuti secara bersama-sama proses hukumnya. Kami berharap dengan sangat kita semua dapat menjaga kondusivitas desa Tanjung Tempat ini demi tertibnya, demi berjalannya proses hukum yang akan dilakukan. Oke, baik, siap. Terima kasih ya Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.